Wabarakatuh. Selamat pagi ini kita lanjut ya, peduli isoman ya. Kita coba membantu teman-teman yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kita bantu transendensi ya, baik itu privat atau untuk umum seperti ini. Jadi teman-teman yang mungkin menjalani isolasi mandiri bisa menghubungi saya ya. Kali ini kita akan bersama Bang Ali Muhsin. Bang Ali, monitor. Ya Bang, siap. Weh, ini kebetulan lagi di RS ini. Sudah 7 hari Bang ya? Betul. Ya betul, di Rumah Sakit Elizabeth. Elizabeth di mana Bang? Elizabeth, Kota Batam Bang. Oh di Batam. Iya. Ya. Ini bisa ini ya? Ini di ruang isolasi apa gimana? Di ruang isolasi Bang. Oh bisa Zoom kayak gini ya? Iya bisa. Nah sekarang kebetulan sudah dilepas oksigennya. Mulai hari ini, mulai tadi pagi. Oke. Yang dirasakan di badan apa Bang? Saat ini pertama sekali itu masuk ke UGD itu Bang, sesak napas Bang. Sesak napas, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Waktu dicek dokter, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi sudah. Pokoknya udah pasrah. Karena waktu ditanya-tanya pun nggak bisa ngomong. Terus oksigen dalam daging literasi ya, itu cuma 84. Saturasinya 84 ya. Ya, karena memang sebelumnya itu, sebelum masuk isolasi, mulai hari Senin saya udah nafsu makan kurang, badan agak panas. Cuman saya nggak mikir kalau itu COVID. Akhirnya hari Rabu, tanggal berapa ini sudah hari ke-10 ya. Di hari Rabu itu disarankan adik saya yang dokter yang di Jakarta disuruh bawa ke rumah sakit. Hari masuk ruang UGD. Masuk ruang UGD itu siangnya. Belum ada pernyataan apa dari dokter, belum. Sampai di UGD itu dicek darahnya semuanya, yaitu literasi cuma 84, kasih oksigen naik sedikit, hanya sekitar jam 8 saya di rongsen. Di rongsen itu ada flek di paru-paru Bang. Setelah itu langsung malamnya masuk ruang isolasi. Itu Bang yang saya rasakan. Ya, kalau sekarang yang dirasakan sekarang alhamdulillah Bang. Sekarang alhamdulillah sih belum 100%, tapi sudah sejak dilepas tadi itu literasinya lah 99 itu masih menggunakan oksigen. Terus sama perawatnya coba 1 hari ini dilepas, gimana reaksinya, itu aja Bang. Ya sekarang masih sudah alhamdulillah sudah banyak kurangnya. Sejak saya dengar dari Bang Aswar kemarin itu banyak kurangnya Bang. Oke. Jadi sekarang tapi sekarang itu masih baring gitu ya? Oh, duduk boleh Bang, baring boleh. Sudah nggak seperti biasanya. Saya beberapa hari juga nggak begitu banyak baring. Paling sudah 5 hari Bang. Sudah banyak duduknya. Tapi masih dibantu dengan oksigen, diuap, itu aja Bang. Kalau makan kalau makan sudah nafsunya sudah seperti biasa, normal. Itu aja Bang. Jadi berarti kan statusnya itu masih proses pemulihan dari sakit gitu ya? Betul Bang.
Ya, berarti itu saya masih proses pemulihan. Betul Bang, betul. Nah, kita mulai dari sini. Mungkin proses pemulihan itu masih -5. Iya Bang. Coba berbagi ya. Jadi pendekatan kita ini pendekatan spiritual ya. Iya Bang. Dan pendekatan spiritual itu tidak membantah pendekatan lain, ya. Tidak membantah teori lain. Jadi jangan sampai disalahpahami pendekatan spiritual dikira membantah teori lain. Pendekatan spiritual itu fokus pada kesadaran, bukan untuk pembuktian teori. Jadi mungkin ini dari teman-teman yang ya akademisi, kadang-kadang saya salah pahami gitu ya. Dikira saya itu membantah teori. Enggak. Kita tidak membantah teori, kita sedang mensosialisasikan kesadaran non-dual. Siap Bang. Lalu bagaimana kesadaran non-dual itu memahami penyakit? Jadi penyakit itu dipahaminya seperti ini kurang lebih. Jadi di balik penyakit, penderitaan, rasa sakit, pengalaman sekarat, itu tidak dijelaskan sebagai dalam perspektif mekanis. Mekanis ini sains kedokteran, silakan saja. Ya. Tapi kita bekerja di perspektif non-dualnya, spiritual ya, non-dual. Kalau mekanis kan dualistik. Siap. Bagaimana perspektif non-dual itu memahami rasa sakit, memahami penderitaan, memahami kebangkrutan, memahami penyakit kronis. Dia dikaitkan dengan keyakinan diri. Jadi itu semua menunjukkan ada keyakinan diri yang salah, yang masih dipertahankan. Dan itu solusinya mesti terbuka pada kebenaran realitas klinis. Jadi bahwa masalah itu dikaitkan dengan keyakinan diri. Terutama keyakinan yang nature 30. Nature 30, nature 50. Saya kasih contoh begini. Ini untuk semua yang mengalami isolasi mandiri. 30 itu perasaan tidak berguna. 50 perasaan tidak berdaya. Kita akan fokus bekerja mengatasi dua perasaan yang merusak ini. Tidak berguna dan tidak berdaya. Ini dua, jadi ketika orang sakit itu, otomatis dia jatuh ke sini. Perasaan diri tidak berguna. Perasaan diri tidak berdaya. Dirinya tidak berguna. Dirinya tidak berdaya. Apa sih maknanya?
Perasaan diri tidak berguna itu artinya diri tidak ada perannya. Diri tidak ada peran. Sementara perasaan diri tidak berdaya, diri tidak mampu melakukan apapun. Tidak mampu melakukan apapun. Mari kita fokus kepada dua perasaan ini. Ini yang disebut sebagai keyakinan. Jadi perasaan tidak berguna, tolong Mas siapa Bang siapa nah? Bang Muksin. Bang Muksin. Ya. Tolong Bang Muksin diulangi. Perasaan tidak berguna itu artinya apa? Nggak berguna itu kayak ini diri tidak ada perannya. Iya Bang, betul. Ya diucapkan. Perasaan diri itu seperti saya nggak ada gunanya Bang. Tidak bermanfaat. Bukan gitu. Ya. Diulangi ini. Perasaan saya hari perasaan ini tidak berguna itu artinya diri saya tidak berguna, ada tidak bermanfaat. Itu Bang. Begitu bukan. Diulangi aja. Perasaan saya hari ini itu merasa tidak bermanfaat, tidak berdaya gitu Bang. Enggak. Maksud saya itu diulangi aja yang perasaan tidak berguna itu artinya diri tidak ada peran. Iya. Coba diulangi. Tidak ada peran. Diulangi. Perasaan saya hari ini tidak bermanfaat, tidak punya peran. Ya, ya Bang. Stop situ dulu. Kita stop di situ dulu. Siap. Jadi kita mari lihat 30 itu ini. Diri tidak ada perannya. Itu artinya itu tidak berguna. Kan kebergunaan itu kan dilihat dari perannya. Ya, kan? Itu dulu. Nah, definisi diri tidak berguna ini harus dipertanyakan. Keyakinan bahwa diri tidak berguna ini berarti diri itu yang dimaksud itu diri yang mana? Diri yang di dalam ruang? Di dalam ruang. Diri yang di atas ruang. Ini dulu ya. Saya kasih pilihan dulu. Jadi diri tidak berguna. Ya, diri tidak berguna itu karena diri yang dimaksud ini kan diri yang mana? Diri yang 1, 2, atau 3? Yang 2 Bang. Ya mungkin bisa 1 dan 2, bisa keduanya. Ya, kan? Bisa dua-duanya Bang. Kenapa kemudian itu diri menjadi tidak berguna? Karena selama di ruang isolasi ini rasanya saya nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Pas ada acara kesurauan itu nggak bisa ikut berpartisipasi anak di rumah. Begitu loh Bang, kira-kira perasaan saya Bang. Saya mau nangis Bang.
Ya, diri tidak berguna itu karena diri itu definisi dirinya dikaitkan dengan yang materi. Padahal Betul, kan Bang. dirinya Betul. itu transenden. Iya, Bang. Dirinya itu diri transenden. Tapi selama ini itu ada kesadaran di masyarakat bahwa kalau sakit itu yang paling berperan itu dokter, diriku enggak. Kalau sakit Betul, Bang. yang berperan itu yang berguna itu obat, diriku enggak. Itu program kesadarannya. Itu yang terjadi, Bang. Dan itu sebuah kesalahan. Itu sama saja membuang keilahiannya sendiri. Itu kesalahan. Jadi semua yang sakit itu pasti dia di 30 atau 50. Iya, Jadi Bang. perasaan tidak berguna. Perasaan tidak punya peran di dalam kehidupan. Lain lagi dengan kehilangan peran sosial, lain itu kesedihan. Betul, Bang. Yang diceritakan tadi itu enggak bisa ke surau itu kehilangan peran sosial. Iya, Bang. Ya. Tapi yang 30 ini sudah diri transendennya yang hilang. Iya, Bang. Iya, Bang. Betul, Bang. Diri transendennya yang hilang. Jadi itu kesalahannya di situ, keyakinan bahwa diri saya ini material. Betul, itu Bang. kesalahannya bahwa Betul. diri saya Betul, material. Harusnya kan dirinya transenden. Iya, Bang. Diri transenden itu tidak mungkin tidak berperan. Karena diri transenden itu ya kehidupan itu sendiri gitu. Siap, Bang. Diri transenden ini kehidupan itu sendiri. Kalau nggak ada diri transenden mati. Nggak ada kehidupan. Iya, Bang. Ya. Jadi apa maksudnya diri tidak berguna? Karena diri yang dimaksud itu bukan diri transenden, tapi diri yang materi, diri sosial, diri dalam dunia. Nah, itu yang kemudian tuh dianggap diri. Kemudian rasa hidup diri yang dalam dunia itu kemudian semakin tidak berguna. Diri tidak berguna ini kan rasa hidup diri yang material, diri yang sosial. Tapi kalau rasa diri transenden itu dia adalah kehidupan sendiri. Ya kan? Iya. Iya. Sebentar, Bang. Jadi ini untuk semua yang sakit, baik yang sakit COVID maupun yang sakit apapun, itu selalu akan jatuh ke 30, 50. Coba dibaca buku Healing Recovery. Coba dibaca buku Letting Go. Pasti, dan itu unconscious guilty. Unconscious guilty itu bahwa diri saya tidak berguna. Iya, Bang. Karena diri yang dimaksud itu bukan, jadi saya mewakili Ali Muksin ya namanya ya. Iya, betul. Ya Ali Muksin ini kan diri yang material, diri yang sosial, identitas sosial gitu. Ali Muksin itu bukan yang transenden. Jadi perasaan saya mewakili Ali Muksin itu harus dilampaui dengan
bahwa saya adalah keilahian itu sendiri yang mengetahui Ali Muksin, yang mengetahui semuanya. Jadi perasaan sebagai Ali Muksin ini harus dilampaui. Kenapa? Ali Muksin ini perasaannya tidak berguna. Jadi jangan di sini sayanya, dia harus ke keilahian ya. Yang sebagai yang mengetahui Ali Muksin. Sehingga kan kemudian itu akan terjadi dialog antara saya yang mengetahui dengan yang diketahui. Apa yang diketahui? Rasa hidupnya Ali Muksin. Rasa hidupnya Ali. Apa rasa hidupnya Ali Muksin? Rasa tak berguna. Rasa tak berguna. Karena nggak ada perannya. Lalu dialoglah. Dialog transenden. Antara saya yang ilahi dengan saya yang Ali Muksin. Hadirlah yang ilahi itu. Ali, kamu sedang ngapain di rumah sakit? Ali bilang, saya sudah seminggu di rumah sakit begini. Yopna macam-macam. Dan kemudian saya merasa tidak berguna. Itu kata Ali Muksin. Yang berguna itu dokter, saya enggak. Karena saya ini hanya menerima perlakuan dari dokter, hanya menerima perlakuan dari tenaga kesehatan. Itu kata Ali Muksin. Dijawab oleh yang ilahi. Ali Muksin, itu rasa hidupmu, rasa tak bergunamu itu karena kamu menganggap dirimu ada. Padahal rasa hidup itu ada pada saya, bukan pada Ali Muksin. Ali itu hanya wayang, tetapi kemudian itu dia mengaku punya rasa hidup. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang dengan adanya COVID, rasa kuasamu, rasa kuasa punya rasa hidup itu dipermalukan oleh COVID sehingga kamu tidak berguna. Dan sejatinya memang kamu tidak punya rasa hidup. Yang punya rasa hidup itu saya. Kamu jangan ngaku punya rasa hidup. Apalagi punya rasa hidup tak berguna. Aku adalah keseluruhan kegunaan. Aku adalah kehidupan. Tidak ada aku, tidak ada kehidupan. Jadi apa maksudmu merasa tak berguna? Diwejang. Apakah kehidupan ini tidak berguna? Berguna. Dalam kehidupan ada yang ditumbuhkan, ada yang disembuhkan. Itu kegunaanku, menumbuhkan, menyembuhkan. Diwejangnya begitu Ali Muksin ini. Jadi perasaan tidak berguna itu akhirnya lebur oleh rasa hidup yang mengetahui itu. Di wejang itu dia jari sampengah. Di wejang itu diajari sampengah. Jadi yang merasa tidak berdaya, yang merasa tidak punya peran, tidak berguna. Lah itu karena kamu rasa hidupmu rasa palsu. Datanglah pasukanku,
maka kamu tak berguna. Jadi COVID itu untuk menunjukkan bahwa kuasamu selama ini, kuasa punya rasa hidup, itu sejatinya palsu. Itu sejatinya palsu. Yang punya rasa hidup itu, rasa hidupku itu langgeng. Tidak pengaruh zaman COVID, tidak pengaruh zaman macam-macam. Karena aku transenden. Ya, toh? Ya, Bang. Karena aku transenden, sifatku tidak disifati dari keadaan. Yang mengalami keadaan itu Ali Muksin. Dan kemudian Ali Muksin itu punya rasa hidup, yang rasa hidupnya itu rasa hidup keadaan. Itu yang bikin Ali Muksin menderita. Karena rasa hidupnya, rasa hidup yang digantungkan pada keadaan. Bukan rasa hidup yang digantungkan pada aku yang transenden. Nah, jadi langsung diketok. Paham kamu Ali Muksin ya? Gitu. Diwejang sendiri, Bang. Diwejang sendiri. Iya, Bang, ya. Siap. Diwejang sendiri. Iya, Bang. Paham kamu Ali Muksin. Gitu. Jadi kamu hari ini di ruang isolasi itu adalah penjara bagi rasa kuasamu. Iya, Bang. Itu adalah penjara, peringatan untuk rasa kuasamu kalau kamu punya rasa hidup sendiri yang tidak terhubung dari rasa hidup dari aku yang mengetahui. Ini peringatan, gitu. Iya, ya, Bang. Betul sekali, Bang. Betul sekali. Iya. Yang dapat SK hidup itu aku Ali Muksin, bukan kamu. Sekali lagi kamu punya kuasa, aku punya rasa hidup sendiri, tak penjarakan lagi kamu. Iya, Bang. Iya, Bang. Penjarakan lagi kamu. Iya. Sudah bisa ketawa nih, Bang. Sudah bisa tersenyum dengan lebar. Yang Banyak memang banyak sesuatu yang Bang. saya dapat dari hari ini dengan kondisi seperti sekarang nih, Bang. Sudah tersenyum lebar, bisa dengar Bang Awar langsung. Makasih, Bang. Iya, di penjara Ali Muksin ini itu bukan rumah sakit. Ini itu penjara untuk kekuasaanmu. Siap, Bang. Ini penjara kekuasaan. Kamu ditilang oleh COVID, bawa ke sini. Kamu nggak punya lisensi hidup kok ngaku-ngaku punya lisensi hidup. Ditilang oleh polisi COVID. Betul sekali, Bang. Kena tilang ini. Kamu Ali Muksin ini kena tilang. Kamu nggak punya lisensi hidup. Yang punya lisensi hidup itu aku. Nggak punya SIM untuk hidup. Jadi ini Ali Muksin ini apa ya? Supir bayangan. Nggak ada lisensi. Tapi ngaku punya masuk ke dalam trek balapan. Tilang udah sama polisi COVID. Tilang sama polisi COVID. Iya, ya. Iya, ya. Jadi untuk semua yang ini, yang isoman positif COVID, COVID itu polisinya Tuhan, menilang yang merasa yang tidak punya rasa hidup tapi mengaku punya rasa hidup.
Ngaku-ngaku punya rasa hidup. Akhirnya ditilang sama COVID. Itu maksudnya COVID itu sebagai tentara Allah. Ya kan? COVID itu sebagai tentara Allah untuk menilang, untuk menindak jiwa-jiwa yang mengaku-aku punya rasa hidup tapi nggak punya lisensi. Ayo, itu kan sama dengan ini ceritanya Bang Dani, kabel sama listrik. Kabel-kabel ngaku punya setrum. Sama aja itu. Kabel merasa Betul, punya setrum. Hidupnya ilegal. Datanglah tentara Allah, datanglah pasukan polisinya Tuhan. COVID, tangkap semua itu. Tangkap. Kabel mati aja kok mengaku punya setrum. Jadi itu ya, semua rasa yang dimiliki oleh Ali Muhsin itu rasa yang tidak resmi, ilegal, rasa ilegal. Rasa yang palsu. Rasa tak bergunanya palsu, rasa penyesalannya palsu, rasa butuhnya palsu. Rasa cintanya apalagi palsu sekali. Termasuk rasa yang pernah ada palsu semua, tidak laku. ya. Ilusi punya rasa hidup. Si mau aku punya rasa hidup sendiri atau mau bagaimana ini? Kata COVID. Bagaimana, Bang? Kata COVID ini saya wakili COVID aja lah saya. Ini masih mau aku punya rasa hidup sendiri atau mau ikut rasa hidup yang kekal itu? Yang kekal, Bang. Benar ini, Ali? Benar? Janji? Benar, Bang. Janji. Kalau soalnya kalau ngaku-ngaku lagi, tilang lagi. Penjaranya lebih Siap, keras Bang. hukumannya. Siap. Udah angkat tangan, Bang. Angkat tangan, Bang. Angkat tangan ya. Oke. Angkat tangan, Bang. Udah, boleh pulang besok. Siap, Bang. Siap. Udah, besok pulang. Siap, Bang. Siap. Udah keluar. Iya. Ini perasaan bahagia, menangis, tersenyum. Luar biasa nih, Bang. Luar biasa. Luar biasa. Kabel Baru kok terbuka merasa semuanya, memiliki setrum. Iya, Bang. Betul. Itu kan Hari ini seperti jangan masuk aliran listrik yang luar biasa, Bang. Ya udah, besok boleh pulang. Siap, Bang Aswar. Siap. Kalau ngaku lagi punya rasa hidup, penjara lagi. Siap. Angkat tangan, Bang. Angkat tangan, Bang Aswar. Ya udah ini ya. Ini termasuk yang punya utang. Teman-teman yang punya utang itu karena punya rasa hidup palsu. Iya. Yang punya utang, yang punya masalah itu karena rasa hidup palsu. Itu harus ditilang. Harus ditilang. Nggak punya SIM loh. Nggak punya lisensi. Ilegal, Bang. Ilegal itu, rasa hidup ilegal. Betul. Perasaan semua palsu, Bang. Palsu. Palsu. Jadi nanti pas ada perawatnya salaman dulu. Salaman, saya udah sembuh. Bang, siap. Saya rasa hidupku, rasa yang kekal, rasa yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Dan nggak pengaruh
perawatnya cantik apa enggak, saya tetap bahagia. Gitu. Betul Bang, betul. Jadi nanti mulai hari ini itu yang berbicara mesti rasa yang ilahi. Yang diawasi itu alimusin. Jangan sampai ini alimusin ini kambuhan ini, residivis. Residivis ini. Siap Bang, siap. Ini residivis kambuhan ini. Kambuhan. Residivis ini. Betul Bang, betul sekali. Jangan dipercaya, laten diawasi terus, dipangku diawasi. Residivis ini. Lengah dikit, iya, betul dia. Bang. Betul Bang, betul. Sekali. Residivis, jangan bukan di ini. Kasih tahanan rumah dia. Tahanan kota. Tahanan kota. Diawasi 24 jam, Bang. Hah? Diawasi 24 jam sama Tuhan. Iya. Iya, Bang. Alimusin kok punya rasa hidup. Rasa hidupnya palsu. Iya, betul. Betul sekali. Ya, ngaku-ngaku. Nanti diingatkan sama perawatnya, hati-hati kamu punya rasa hidup palsu. Nanti kamu di penjara juga nanti. Iya, betul. Iya. Jadi itu maksud dari bahwa apa ya, virus itu tentara Allah. Tentara Allah itu untuk menilang rasa hidup palsu yang mengaku-aku. Saya kira itu dulu ya. Itu dulu. Ya, Bang. Hati-hati nanti kambuh lagi. Ini kan karena di sidang aja nih. Jangan sampai di luar sidang nanti kambuh lagi, rasa lagi, menderita lagi. Ya, Bang, siap. Rasa sebagai pasien. Diulang-ulangi rekamannya biar alimusin tuh kamu di penjara lagi nanti. Iya, Bang, siap. Oke ya, ini diulang-ulangi rekamannya. Teman-teman yang lain ini rekaman diulang-ulangi lagi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya pagi ini. Kita bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.